Coba bayangin deh, masak ikan tapi nggak pakai api sama sekali, cuma pakai jeruk. Kedengarannya aneh ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia ilmiah di balik sebuah hidangan kuno yang ternyata wah canggih banget. Ini ceritanya soal koki-koki super kecil yang nggak kelihatan mata yang kerja di dalam makanan kita. Gimana caranya ikan mantah bisa jadi makanan yang aman dan enak tanpa kena panas sedikit pun? Ternyata nih, jawabannya bukan cuma soal rasa asam dari jeruknya, tapi ada perang sengit yang terjadi di level mikroskopis. Yuk, kita mulai bedah bareng-bareng. Oke, kenalin bintang utama kita hari ini ada Dengke Naniura. Ini makanan khas dari suku Batak Toba. Kalau dilihat sekilas, ya mungkin kayak sashiminya Indonesia lah ya. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang simpel ini ada proses memasak yang super keren, baik secara kimia maupun biologi. Jadi, rahasianya itu apa? Kuncinya ada di sini. Namanya Ute Jungga. Ini sejenis jeruk lokal. Nah, sari buahnya yang asam ini dipakai buat merendam ikan berjam-jam. Coba deh bayangin, protein di ikan itu kayak benang wol yang digulung rapi. Asam dari jeruk ini tugasnya membuka gulungan itu, bikin tekstur sama penampilannya berubah, persis kayak kalau kita masak pakai api. Proses inilah yang secara ilmiah disebut denaturasi. Tapi pertanyaannya, emang asam aja cukup buat bikin ikan mentah ini aman dimakan? Cukup buat bunuh semua bakteri jahat? Nah, ini yang menarik. Ternyata jawabannya tuh nggak sesimpel itu. Ada penjaga lain yang ikutan kerja, penjaga yang super kecil dan hidup. Disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Kita harus zoom in ke level mikroskopisnya. Soalnya, di dalam rendaman ikan dan jeruk itu ada semacam pasukan koki tak terlihat yang lagi sibuk kerja. Siapa mereka? Mereka adalah bakteri baik alias para penjaga mikrobial kita. Yuk kenalan sama pahlawan kita, yaitu bakteri asam laktat atau disingkat BAL. Kalau Anda sering makan yogurt atau kimchi, nah Anda tuh sebenarnya udah kenal banget sama hasil kerja mereka. Mereka ini bukan cuma bikin rasa asam yang enak loh, tapi mereka itu ibaratnya bodyguard alami buat makanan kita. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah pasukan penjaga ini juga nongkrong di dalam Dengke Naniura? Nah, inilah yang bikin para peneliti itu penasaran dan akhirnya turun tangan buat menyelidiki. Rasa penasaran ini akhirnya membawa Dengke Naniura dari dapur tradisional langsung ke modern. Para peneliti ini ibaratnya detektif mikroba. Misi mereka mengintip ke dalam hidangan ini dan menjawab satu pertanyaan simpel. Siapa aja sih yang tinggal di sini? Gini nih cara kerjanya. Pertama, mereka tuh bikin Dengke Naniura dengan resep aslinya. Terus mereka ambil sampelnya dan menumbuhkan bakteri yang ada di media khusus. Ini kayak memancing bakteri biar pada keluar gitu. Nah, setiap bakteri yang tertangkap lalu diidentifikasi satu-satu buat tahu identitas aslinya. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Mereka itu nemuin bukan cuma 1 atau 2, tapi 8 jenis atau strain bakteri asam laktat yang berbeda-beda. Coba bayangin nih, itu bukan sekedar makanan, tapi udah kayak satu ekosistem mikro yang super sibuk. Terus gimana caranya mereka yakin kalau itu beneran BAL? Gampangnya mereka melakukan serangkaian tes kayak tes sidik jari buat bakteri gitu. Hasilnya tuh nunjukin semua ciri khas BAL. Contohnya nggak masukkan gelembung, dia salah satu tes kunci. Dan yang paling keren apa? Mereka ini tangguh banget loh, bisa hidup santai di lingkungan yang super asam dari jeruknya. Ini bukti kalau mereka memang penduduk asli di hidangan ini. Oke, jadi kita udah tahu nih para pahlawan yang ada di sana. Tapi apa mereka tuh cuma numpang lewat aja? Atau mereka beneran bisa ngelawan bakteri-bakteri jahat yang bikin penyakit? Nah, inilah saatnya kita saksikan pertarungan mikroskopis. Kabar baik yang pertama nih, pas hidangannya udah jadi ini dites, ternyata tuh bersih. Gak ada tuh bakteri jahat kayak Salmonella atau E. coli. Ini udah jadi bukti kalau resep tradisional ini emang ampuh. Sekarang kita masuk ke pertarungan utamanya. Di sudut biru kita punya para pelindung, alias bakteri asam laktat di Dengke Naniura. Dan di sudut merah, 3 penjahat paling terkenal yang suka bikin keracunan makanan. Siapa nih yang bakal menang? Yuk kita lihat datanya. Dan inilah hasilnya. Tabel ini nunjukin seberapa jago para pelindung kita. Angka-angka ini satuannya milimeter. Itu nunjukin lebar zona terlarang yang dibuat sama si BAL ini.
Di area itu bakteri jahat nggak bisa tumbuh sama sekali. Coba lihat deh yang RS6. Dia bisa bikin zona pertahanan sampai 10,6 mm buat ngelawan E. coli. Itu kemenangan telak namanya. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Decananiura itu bukan cuma karena asam dari jeruknya. Hidangan ini ternyata punya sistem keamanannya sendiri, punya pasukan mikroskopis yang secara aktif melawan bakteri-bakteri penyusup. Penemuan ini tuh bukan sekedar fakta kuliner yang keren ya gitu aja. Ini jauh lebih dalam. Ini soal gimana kearifan nenek moyang kita ternyata nyambung banget sama sains modern. Terus seberapa banyak sih bakteri baiknya? Siap-siap kaget ya. Jumlahnya itu mencapai 290 juta bakteri aktif cuma dalam 1 gram hidangan. Itu padat banget loh. Jumlahnya ini bahkan setara sama beberapa produk makanan yang dijual khusus sebagai probiotik. Dan inilah bagian yang paling bikin saya takjub. Resep kue ini ternyata bukan sekedar kebetulan. Ini adalah hasil dari apa yang kita sebut sebagai sains rakyat. Hasil dari observasi dan coba-coba selama ratusan tahun yang tanpa sadar menciptakan lingkungan yang sempurna buat para bakteri ini tumbuh subur dan melindungi makanan kita. Jadi, setelah kita membedah satu hidangan ini, kita jadi kepikiran sebuah pertanyaan yang lebih besar kan? Kalau satu hidangan dari Sumatera Utara aja bisa menyimpan rahasia mikrobiologis canggih ini, coba bayangin, rahasia apa lagi yang tersembunyi di ribuan makanan tradisional lain di seluruh dunia? Bisa jadi loh solusi buat tantangan pangan di masa depan kita. Jawabannya justru tersembunyi di resep-resep di masa lalu. Happy, happy, happy.